Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengertian, persamaan, dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa merupakan proses manusia untuk mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa juga bisa diartikan sebagai proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa pertamanya. Untuk persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada praktek atau al-mumarosah, yang kedua ada meniru atau at-taklid, yang ketiga ada memahami atau al-afham, yang keempat runtun dalam mempelajari keterampilan berbahasa atau tartib al-maharoh al-lughawiyah, dan yang kelima mempelajari kaidah bahasa atau ta'limun nahwu. Kemudian untuk perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, adanya perbedaan motivasi atau tujuan atau bisa juga disebut dengan ikhtilaf ad-dawafi'. Yang kedua, adanya perbedaan lingkungan atau bisa juga disebut dengan ikhtilaf al-bi'ah. Yang ketiga, adanya model atau bisa juga disebut dengan fuqodan an-namuzaj. Yang keempat, adanya perbedaan waktu atau bisa juga disebut dengan ikhtilaf al-waktu. Kemudian yang kelima, adanya konteks belajar atau bisa juga disebut dengan muwaqif at-ta'lim. Lalu mengenai pembelajaran bahasa bisa diartikan sebagai upaya yang mengharuskan peserta didik untuk mempelajari bahasa secara efektif dan efisien. Pembelajaran bahasa menyangkut proses-proses yang berlaku ketika seseorang mempelajari bahasa baru setelah ia berhasil memperoleh bahasa pertamanya. Kemudian untuk persamaan pembelajaran bahasa dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, proses ini terjadi pada saat orang dewasa belajar bahasa kedua. Yang kedua, proses ini terjadi secara sadar. Yang ketiga, kemampuan ini dihasilkan dari sebuah pengajaran. Yang keempat, proses penguasaan bahasa tidak mungkin dapat dihindari. Dan yang kelima, pembelajar memiliki aturan tata bahasa. Dan untuk perbedaannya dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, adanya kesadaran pembelajaran. Yang kedua, mengenai tempat. Yang ketiga, mengenai waktu. Yang keempat, mengenai motivasi dan tujuan. Yang kelima, mengenai praktik dan pelatihan. Yang keenam, mengenai umur pembelajaran. Yang ketujuh, mengenai alat bantu kemampuan. Dan yang kedelapan, mengenai pengorganisasian. Kaitannya dengan bahasa Arab, yakni adanya perbedaan waktu dan penggunaan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Indonesia, sehingga pembelajar cenderung melakukan 3 kesalahan, yaitu kesalahan interlanguage, intralanguage, dan kesalahan pada konten kalimat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.